Hari itu aku pulang ke kampung halaman setelah bertahun-tahun merantau. Tapi aku sengaja pulang dengan cara yang berbeda, berjalan kaki. Aku ingin melihat reaksi orang-orang tanpa mereka tahu siapa aku sebenarnya. Namun, siapa sangka, saat aku tiba di kampung, malah ada yang menghina dan meremehkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan. Hari ini aku mau berbagi sebuah kisah yang penuh pelajaran hidup, tentang bagaimana orang seringkali menilai hanya dari penampilan luar. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Supaya aku makin semangat berbagi kisah inspiratif lainnya. Dan jangan lupa, tulis Shollallahu ala Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Sekalian tulis juga dari mana asal kalian, biar kita bisa saling kenal. Hari itu, langit terlihat begitu cerah dengan awan putih yang bergerak perlahan di atas kampung halamanku. Aku baru saja turun dari bus di pinggir jalan utama, mengenakan pakaian sederhana, kaos polos yang sudah sedikit kusam dan celana jeans lama yang nyaman kupakai sejak dulu. Di punggungku tergantung sebuah ransel yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara desa yang begitu khas, bercampur antara aroma tanah yang sedikit basah dan wangi masakan dari rumah-rumah warga. Aku sengaja tidak membawa kendaraan mewah, atau menyuruh sopir untuk menjemputku. Setelah bertahun-tahun merantau dan membangun bisnis dari nol, akhirnya aku bisa menjadi seseorang yang sukses secara finansial. Namun, aku ingin melihat apakah ada yang masih mengenaliku tanpa atribut kemewahan. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka ketika melihatku kembali ke kampung ini dalam keadaan yang jauh dari kesan kaya raya. Langkah kakiku mulai menyusuri jalan setapak menuju rumah. Di kiri dan kanan jalan, deretan rumah-rumah sederhana berdiri dengan pekarangan yang asri. Beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa riang, memainkan permainan tradisional yang mengingatkanku pada masa kecilku dulu. Sejenak aku tersenyum, menikmati suasana yang begitu hangat. Namun, tak lama kemudian, aku mulai merasakan tatapan aneh dari beberapa warga yang sedang duduk di teras rumah mereka. Aku melihat seorang ibu-ibu yang tengah menyapu halaman berhenti sejenak, dan memperhatikanku dari ujung kepala hingga kaki. Bisik-bisik mulai terdengar. Aku pura-pura tidak peduli dan tetap berjalan dengan tenang. Loh, itu bukannya si Rian? Terdengar suara seorang bapak tua yang duduk di warung kopi kecil di ujung jalan. Iya, kayaknya dia, tapi kok, pulang jalan kaki? Sahut seorang pria yang mengenakan kaos tanpa lengan dan sarung yang digulung di pinggangnya. Bukannya dia dulu bilang kerja di kota? Katanya sukses. Tapi kenapa pulang gak bawa apa-apa? Suara lain ikut menimpali. Aku tetap melangkah dengan santai, namun telingaku bisa menangkap setiap komentar yang keluar dari mulut mereka. Aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Di desa kecil seperti ini, kabar apapun bisa cepat menyebar. Saat aku melewati sekelompok ibu-ibu yang sedang duduk di teras rumah sambil mengupas sayur, aku mendengar suara salah satu dari mereka berkata pelan, tetapi cukup jelas untuk kudengar. Kasihan banget ya, jauh-jauh merantau, pulangnya malah begini. Pasti nggak sukses di kota. Ya ampun, aku kira dia bakal pulang naik mobil bagus kayak orang-orang yang sukses di luar sana, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum kecil dan tetap berjalan tanpa menoleh. Aku tahu, mereka tidak bermaksud jahat. Hanya saja kebiasaan orang-orang di sini memang suka mengomentari apapun yang terlihat berbeda. Namun, semakin jauh aku melangkah, semakin banyak komentar yang kudengar. Lama nggak pulang? Malah jalan kaki. Mungkin nggak punya ongkos buat naik ojek. Seorang pemuda yang sedang duduk di motor berkata sambil terkekeh. Bisa jadi sih, kayaknya dia nggak bawa apa-apa. Cuma tas itu doang. Aku menoleh sekilas, tersenyum ke arah mereka, lalu melanjutkan perjalanan. Dalam hati aku berpikir, betapa mudahnya orang menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Saat melewati warung kopi yang biasa menjadi tempat berkumpulnya bapak-bapak desa, aku sengaja berhenti sebentar untuk membeli air mineral. Aku menyapa pemilik warung, Pak Joko, yang dulu sering memberiku kue gratis saat aku masih kecil. Pak Joko, saya beli air mineral 1, kataku sambil tersenyum. Pak Joko memperhatikanku lekat-lekat, lalu menyipitkan matanya seolah mencoba mengingat sesuatu. Loh, ini, Rian? Tanyanya ragu. Aku mengangguk. Iya, Pak, saya Rian.
Wah, sudah lama nggak pulang. Tapi kok, jalan kaki? Tanyanya penasaran, sementara beberapa orang di warung mulai memperhatikan percakapan kami. Aku hanya tersenyum. Iya, Pak, sekalian nostalgia. Dulu kan saya sering jalan kaki kemana-mana. Beberapa orang di warung tertawa kecil, tapi ada juga yang tetap memandangku dengan tatapan penuh tanda tanya. Tapi, kamu di kota kerja apa sih? Kok kelihatannya nggak kayak orang yang sukses? Seorang pria berkaos biru menyela. Aku hanya tersenyum lagi. Ah, kerja biasa saja, Pak. Yang penting bisa makan. Beberapa orang saling pandang, seolah tak percaya dengan jawabanku. Aku tahu mereka pasti mengira aku mengalami kegagalan di perantauan. Setelah membayar air mineral, aku melanjutkan perjalanan. Semakin dekat ke rumah, semakin banyak tatapan penasaran yang kuterima. Aku merasa seperti menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba, seorang ibu yang dulu sering mengasuhku saat kecil memanggilku dari halaman rumahnya. Rian, kamu beneran? Nak, lama nggak pulang, katanya dengan antusias. Aku tersenyum dan menghampirinya. Iya, Bu, baru sempat pulang sekarang. Tapi, kok kamu pulang jalan kaki? Nggak naik mobil atau motor? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku tertawa kecil. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma ingin menikmati suasana kampung seperti dulu. Namun, tak jauh dari situ, aku kembali mendengar suara-suara yang berbicara pelan namun cukup tajam di telingaku. Kalau sukses, pasti dia pulang naik mobil bagus, nggak jalan kaki kayak gini. Aku hanya bisa menghela napas dalam hati. Ternyata benar. Masih banyak orang yang menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Aku semakin penasaran, bagaimana reaksi mereka nanti setelah mengetahui kebenarannya. Aku tidak marah dengan komentar mereka, justru aku merasa ini akan menjadi pelajaran berharga. Aku ingin melihat sejauh mana orang bisa menilai tanpa tahu cerita sebenarnya. Dengan langkah ringan, aku terus berjalan menuju rumah, menyiapkan kejutan yang akan mengubah pandangan mereka selamanya. Setelah melewati berbagai tatapan sinis dan komentar meremehkan, aku akhirnya sampai di depan rumahku. Aku berhenti sejenak, menatap bangunan besar yang berdiri megah di hadapanku. Rumah ini jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Dulu, rumah keluargaku hanyalah rumah sederhana dengan dinding kayu dan atap seng. Tapi sekarang, rumah ini telah berubah menjadi bangunan megah dengan desain modern, halaman luas, dan pagar tinggi yang kokoh. Aku memasukkan tangan ke dalam saku, mengeluarkan kunci, lalu dengan tenang membuka gerbang besi yang tinggi dan berat. Saat gerbang mulai terbuka, beberapa tetangga yang sedang mengobrol di seberang jalan tiba-tiba menghentikan pembicaraan mereka. Wajah mereka terlihat bingung, seolah-olah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Loh, itu rumah siapa?" tanya salah satu ibu-ibu dengan nada terkejut. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya melangkah masuk dengan santai, membiarkan mereka menebak-nebak sendiri. Langkahku menuju pintu utama terasa begitu tenang. Tetapi di belakangku, beberapa tetangga mulai berbisik-bisik dengan suara yang cukup keras untuk kudengar. "Bentar, itu beneran rumah dia?" "Nggak mungkin, kan? Dia kan tadi pulang jalan kaki. Mana mungkin punya rumah sebesar itu?" Aku tersenyum kecil mendengar komentar mereka. Aku membuka pintu rumah dan langsung disambut dengan interior yang mewah. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung kristal, dan perabotan mahal memenuhi setiap sudut ruangan. Aku berjalan menuju ruang tamu, meletakkan ranselku di sofa besar yang empuk, lalu duduk sejenak sambil menghela napas. Tak lama, aku mendengar suara langkah kaki dari luar. Aku melirik ke jendela dan melihat beberapa tetangga mulai berkumpul di depan gerbang. Wajah mereka penuh dengan ekspresi penasaran dan keterkejutan. Salah satu dari mereka, Pak Joko, pemilik warung kopi tadi, akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Dia berdiri di depan pagar, masih ragu untuk masuk. "Rian, rumah ini, beneran rumah kamu?" tanyanya dengan suara pelan, seolah takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke arah pintu. Dengan senyum santai, aku menjawab, "Iya, Pak Joko. Ini rumah saya." Mata Pak Joko membelalak. Beberapa tetangga lain yang mendengar jawabanku langsung saling pandang, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tapi,
Tadi kamu pulang jalan kaki, suara seorang ibu-ibu terdengar dari belakang Pak Joko. Aku tertawa kecil. Iya, Bu. Saya sengaja. Saya ingin tahu bagaimana orang-orang menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Mereka semua terdiam. Beberapa orang menundukkan kepala, mungkin merasa malu dengan perkataan mereka sebelumnya. Aku bisa melihat ekspresi canggung di wajah mereka, terutama mereka yang tadi menghina dan meremehkanku di sepanjang perjalanan pulang. Aku mengajak mereka masuk ke rumah. Dengan ragu-ragu, mereka melangkah masuk, masih belum sepenuhnya percaya bahwa rumah megah ini benar-benar milikku. Saat mereka melihat interior rumah, mata mereka kembali membelalak. Masya Allah, ini rumahnya kayak istana, gumam seorang ibu dengan nada kagum. Beberapa bapak-bapak yang sebelumnya bersikap sinis kini, malah berusaha bersikap ramah. Kamu kerja apa sih, Rian? Kok bisa sukses gini? Tanya salah satu dari mereka. Aku tersenyum. Saya membangun bisnis dari nol, Pak. Saya memulai semuanya dari bawah. Makanya saya tahu bagaimana rasanya diremehkan. Aku menceritakan sedikit tentang perjuanganku selama merantau. Bagaimana aku memulai bisnis kecil-kecilan, mengalami berbagai kegagalan, dan akhirnya bisa sukses. Mereka semua mendengarkan dengan serius, seolah baru menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu terlihat dari penampilan luar. Setelah beberapa saat, salah satu ibu yang tadi mengomentariku dengan sinis akhirnya berbicara dengan nada pelan. Maaf ya, Rian, kami tadi sudah berpikiran buruk tentang kamu. Aku tersenyum dan menggeleng. Nggak apa-apa, Bu. Justru ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari yang terlihat. Mereka semua mengangguk, tampak menyesal dengan sikap mereka sebelumnya. Aku tahu, setelah ini, cara mereka memandang orang lain mungkin akan berubah. Setelah mereka berpamitan, aku duduk kembali di sofa, menatap langit-langit rumahku dengan senyum kecil. Hari ini bukan hanya aku yang belajar sesuatu, tetapi juga mereka. Aku tidak butuh pengakuan dari orang lain, tapi aku ingin mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua kesuksesan harus dipamerkan, dan tidak semua orang yang terlihat sederhana itu miskin. Dari balik jendela, aku melihat beberapa tetangga masih berdiri di luar, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Aku tahu, besok seluruh kampung pasti akan membicarakan hal ini. Tapi kali ini, bukan dalam bentuk hinaan atau cemoohan, melainkan dalam bentuk kekaguman dan pelajaran hidup yang baru saja mereka dapatkan. Setelah beberapa tetangga pergi dan kembali ke rumah masing-masing, aku duduk di teras, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulalui. Dari seseorang yang dulu diremehkan karena berasal dari keluarga sederhana, hingga menjadi seseorang yang sekarang memiliki kehidupan jauh lebih baik. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari di mana aku bisa melihat sendiri, bagaimana orang-orang menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Aku masih duduk santai di kursi teras rumah, menikmati udara sore yang sejuk. Dari kejauhan, aku melihat seorang anak kecil berlari-lari melewati jalanan kampung. Aku tersenyum. Dulu, aku juga seperti mereka, berlari-lari tanpa beban, tanpa harus memikirkan bagaimana orang lain melihatku. Tapi seiring bertambahnya usia, aku mulai mengerti bahwa dunia ini tidak sesederhana itu. Tak lama kemudian, seorang pria yang usianya sekitar 5 tahun lebih tua dariku datang menghampiri. Aku mengenalnya dengan baik. Namanya Rudi. Dulu dia adalah salah satu orang yang sering mengejekku karena aku berasal dari keluarga yang pas-pasan. Dia berjalan dengan ragu, tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Rian, katanya pelan. Aku menoleh dan tersenyum. Rudi, ada apa? Dia menggaruk kepalanya, tampak canggung. Aku cuma, mau minta maaf aja sih. Aku menaikkan alis. Minta maaf? Iya, dulu aku sering ngeledekin kamu. Aku pikir kamu gak bakal sukses karena, kamu tahu sendiri, keluargamu dulu kan biasa aja. Katanya, menunduk. Aku tertawa kecil. Sudahlah, itu masa lalu. Lagi pula, aku gak pernah menyimpan dendam. Rudi mengangguk, tapi wajahnya masih terlihat menyesal. Tapi tadi aku juga ikut ngomongin kamu di warung kopi. Aku kira kamu pulang karena gagal di perantauan. Aku menarik napas dalam-dalam. Gak apa-apa, Ruth. Justru ini jadi pelajaran buat kita semua.
Orang yang kelihatannya sederhana bukan berarti dia tidak sukses. Dan orang yang terlihat kaya belum tentu bahagia. Kita nggak bisa menilai orang hanya dari luarnya. Rudy mengangguk lagi. Iya, aku baru sadar sekarang. Kami berbincang sejenak, membicarakan kehidupan masing-masing. Aku tahu, Rudy juga sedang berjuang di hidupnya. Dia masih bekerja serabutan dan menghidupi keluarganya dengan hasil yang pas-pasan. Aku tidak ingin membuatnya merasa lebih kecil, jadi aku berusaha mengarahkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih ringan. Setelah Rudy berpamitan, aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku berjalan ke garasi dan menatap mobil-mobil yang berjajar rapi di sana. Mobil-mobil ini, rumah ini, semua harta yang kupunya sekarang, adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Aku ingat bagaimana dulu aku memulai semuanya dari nol. Berjualan kecil-kecilan, mencoba berbagai usaha, gagal berkali-kali, tetapi aku tidak pernah menyerah. Aku lalu mengambil kunci salah satu mobilku dan membawanya keluar ke jalan kampung. Beberapa tetangga yang tadi meremehkanku kini berdiri di pinggir jalan, melihat dengan mata tak percaya saat aku keluar dengan mobil mewah. Aku membuka jendela dan melambaikan tangan. Pak Joko, Bu Siti, saya keluar sebentar ya. Mereka hanya bisa mengangguk aku, masih terkejut dengan apa yang mereka lihat. Aku mengendarai mobil perlahan, menikmati perjalanan melewati jalanan yang tadi kulewati dengan berjalan kaki. Kali ini, tatapan orang-orang berbeda, bukan lagi tatapan meremehkan, tapi penuh kekaguman dan mungkin sedikit rasa malu karena telah menilaiku hanya dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Setelah beberapa jam di luar, aku kembali ke rumah. Saat aku turun dari mobil, seorang anak kecil yang tadi bermain di jalan menghampiriku. Kak Rian, tadi katanya nggak punya mobil, kok sekarang punya? Tanyanya polos. Aku tertawa dan berjongkok di hadapannya. Bukan begitu, Dek. Kadang kita nggak perlu menunjukkan semua yang kita punya. Yang penting, kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Anak kecil itu mengangguk meskipun mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang kumaksud. Aku mengusap kepalanya dan tersenyum. Hari itu, aku belajar satu hal penting. Dunia ini memang penuh dengan orang yang suka menilai dari penampilan luar. Tapi aku tidak marah. Aku justru bersyukur karena aku bisa membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu harus ditunjukkan dengan kemewahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap rendah hati dan tidak berubah menjadi seperti mereka, orang-orang yang hanya melihat sesuatu dari permukaan. Aku menutup hari itu dengan hati yang lega. Aku tahu, setelah ini, banyak orang di kampung yang akan berbicara tentang kejadian hari ini. Tapi kali ini, bukan tentang bagaimana mereka meremehkanku, melainkan tentang bagaimana mereka salah menilaiku sejak awal. Dan mungkin, hanya mungkin, mereka akan mulai melihat orang lain dengan cara yang berbeda mulai sekarang. Begitulah kisah nyata yang aku alami. Banyak terjadi di kehidupan kita bahwa orang-orang melihat hanya dari covernya saja. Untuk pelajaran bagi kita semua bahwa dunia ini berputar. Kadang ada saatnya kita di bawah, ada saatnya pula kita di atas. Jangan pernah meremehkan orang lain karena kita tidak tahu ke depannya seseorang itu akan seperti apa. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.